Baik, sekali lagi Shalom. Shalom. Selamat berjumpa bagi kita semua dalam tenda duka cita keluarga besar, keluarga Sulumodok, keluarga Vole, keluarga Anin dan juga keluarga Hela. Terlebih khusus Bapak Jekri dan juga Ibu Sonia. Bapak Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Tema yang akan kita renungkan bersama siang hari ini yaitu Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Mama, saudara-saudara, ketika kita berada dalam pergumulan yang sulit, ketika kita berada dalam keadaan yang sulit dan terutama kematian, pertanyaan yang ditanyakan oleh Daud ini kepada Allah itu juga menjadi pertanyaan kita. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dalam situasi kehilangan itu, Bapak Mama, kita merasa tidak berdaya. Kita merasa sendiri. Kita merasa bahwa teriakan kita minta tolong kepada Allah tidak didengar oleh Allah. Karena itu Bapak Mama, mari kita belajar dari firman Tuhan siang hari ini. Bapak Mama, semakin besar cinta, semakin besar pula derita. Derita disebabkan oleh kehilangan apa yang kita cintai. Kehilangan apa yang kita cintai, misalnya hilang pekerjaan, hilang stamina, hilang anak, hilang sahabat, hilang orang tua, hilang suami istri, dan kehilangan yang paling berat adalah kematian. Bapak Mama, apapun penyebabnya, kehilangan terasa memukul dan menghancurkan kehidupan kita. Sendi-sendi kehidupan kita rasa bahwa hancur. Tapi Bapak Mama, mari kita melihat, bahkan kita belajar dan memperhatikan bagaimana pemazmur menulis perasaan kehilangannya, yaitu dalam ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Di sini Bapak Mama, pemazmur menggambarkan situasi hidupnya. Dia menggambarkan rasa kehilangan itu, bahkan penderitaan seperti yang saya baca tadi. Dia menggambarkan bahwa tulangnya terlepas dari sendinya. Bapak Mama, ketika kita membayangkan tulang kita terlepas dari sendi, dia pun sakit model apa? Dia punya sakit kita tidak bisa omong dengan kata-kata. Karena itu terlalu sakit. Hanya tergores sedikit saja kaki kita atau tangan kita. Kita berteriak, kita mengeluh, dan pasti kita mengumpat, menangis, dan seterusnya. Tapi ini pemazmur menggambarkan sakitnya yang dia alami. Dia menggambarkan seolah-olah seperti tulang yang terlepas dari sendi. Dia juga bilang bahwa hatinya menjadi seperti lilin hancur luluh dalam dadaku. Betapa besarnya derita, betapa besarnya penderitaan yang dialami oleh pemazmur pada waktu itu. Bapak Mama, saudara-saudara, ungkapan dari pemazmur ini begitu nyata, di mana dia merasa kacau dan tidak berdaya. Begitulah rasa kehilangan orang yang kita cintai. Apalagi Bapak Mama berhubungan dengan Bapak Jekri dan juga Ibu Sonia yang punya harapan besar. Mereka sudah minta, lewat pernikahan mereka sudah minta kepada Tuhan, dan Tuhan telah mengaruniakan anugerah terindah dalam hidup mereka, yaitu seorang anak. Mulai dari Tuhan meletakkan benih dalam kandungan Ibu Sonia, bahkan sampai harapan mereka mau terwujud, yaitu anak mau lahir. Dan ketika harapan itu tiba, semuanya sirna, kehilangan. Seperti diterbangkan angin
hanya dalam sekejap. Bapak, Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dirasakan oleh Bapak Jekri dan juga Ibu Sonia? Tentu reaksi pertama yang timbul akibat merasa ditinggalkan atau hilangnya anak yang mereka cintai, yang mereka harapkan, adalah perasaan bingung, kecewa, kosong, tidak ada apa-apa dalam pikiran. Seperti hidup ini tidak ada arti apa-apa. Ketika rasa itu terus menggerogoti kehidupan dan pikiran kita, terutama Om Jekri dan juga Mama Sonia, akan timbul berbagai perasaan, bahkan berbagai pertanyaan. Kenapa ini harus terjadi? Kenapa peristiwa kehilangan ini harus ada di tengah-tengah keluarga saya, bukan dengan orang lain? Bapak, Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa saya tidak bisa terhindar dari rasa kehilangan ini? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar, Bapak, Mama, bagi kehidupan kita sebagai manusia. Kita tidak bisa menyangkali pertanyaan-pertanyaan itu. Derita, ditinggalkan, dan kehilangan adalah bagian dari cinta kita kepada seseorang. Kita mencintai dan dicintai, tetapi itu tidak berlangsung abadi. Karena itu Bapak, Mama, dalam menjalani kehidupan kita, cinta itu ada. Suami mencintai istri, istri mencintai suami istri mencintai anak-anak, suami istri mencintai orang tua, itu cinta itu tetap ada. Hanya lewat kebenaran firman ini saya mau bilang bahwa itu tidak akan berlangsung abadi. Kenapa, Bapak, Mama? Karena mau atau tidak, satu saat kita harus siap untuk melepas. Ketika kita mempersiapkan diri kita untuk melepas, maka rasa kehilangan, penderitaan batin itu tidak akan berlangsung lama. Tetapi kita berpikir bahwa cinta itu hanya untuk menjadi milik kita pribadi. Maka ketika kehilangan itu datang dalam kehidupan kita, maka orang bisa menyangkal Tuhan. Orang bisa membelakangi Allah. Orang tidak lagi mau untuk bersyukur kepada Allah, bahkan menyembah Allah. Karena itu pemazmur ketika dia menggambarkan rasanya yang sulit kita gambarkan dengan kata-kata itu, Bapak, Mama, dia menghimbau kepada kita. Dia menasihati kita. Dia memberi didikan bagi kita bahwa sekali lagi cinta itu jangan digenggam. Karena satu saat dia akan terlepas. Kita sekuat apapun menggenggam cinta itu, satu saat dia akan terlepas. Dalam pengertian bahwa satu saat satu akan mendahului. Suami akan mendahului istri, istri juga bisa mendahului suami, dan juga sebaliknya anak-anak. Kita tidak tahu di mana batas hidup kita. Karena itu Bapak, Mama, pemazmur dia berserah kepada Allah. Dalam situasi yang sulit dia menyatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia merasa dalam situasi yang sulit itu Allah tidak mendengarnya. Dia berteriak minta tolong, tetapi Allah seolah-olah tutup telinga. Apa benar, Bapak, Mama, Allah menutup telinga? Tidak. Allah tidak pernah menutup telinga bagi teriakan minta tolong kepadanya. Karena itu Bapak, Mama, saudara-saudara sidang penghiburan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menghadapi rasa duka yang mendalam, kita bukannya menutupi dan menyangkal rasa sedih itu, melainkan bersedia mengakui dan menanggung. Kita tidak bisa bilang ibadat menghapus rasa duka, tidak. Justru lewat ibadah mengantar kita, menguatkan kita
untuk melewati rasa duka itu. Karena itu Bapak Mama, Om Jekri dan juga Tante Sonia, saya sadar bahwa saya tidak bisa menyelami perasaan kakak berdua karena begitu menyakitkan. Tetapi percaya lewat kebenaran firman ini, Daud sadar bahwa Allah menyelami rasa kehilangan, rasa duka, kepahitan-kepahitan yang dialami. Karena itu dalam rasa sedih yang mendalam ini, bersabarlah dan menempuh proses untuk menuju pemulihan. Kata-kata penghiburan itu benar. Kadang orang bilang, ya ini omong enak, tetapi ketong yang rasa. Tetapi sebagai orang beriman, sekali lagi saya mau katakan kepada Om Jekri dan juga Tante Sonia, bahwa ketika kita tenang, Tuhan akan berkarya. Ketika kita tenang menghadapi, bahkan menjalani rasa duka ini, maka kita akan melewati proses ini dan kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Saya selalu bilang dalam ibadat-ibadat penguburan bahwa kata-kata yang kami berikan ini terbatas. Pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Om Jekri dan juga Mama Sonia, itu adalah pemulihan yang Tuhan kerjakan, dan itu ketika dua orang menjalaninya, maka dua orang akan pulih. Karena itu berserahlah kepada Tuhan, supaya Tuhan yang memulihkan rasa kehilangan yang mendalam ini. Berdoalah senantiasa kepada Tuhan, karena Tuhan bilang Dia selalu mendengar setiap teriakan kita minta tolong. Walaupun Daud bersaksi bahwa seolah-olah Tuhan mendengar dia pun doa. Tapi kalau kita mau baca ayat selanjutnya dan pasal selanjutnya, di situ menceritakan kepada kita bahwa Tuhan memberi pemulihan bagi Daud. Dia punya rasa kehilangan, tetapi Tuhan menghapus air matanya. Mungkin kita sebagai manusia, kita kadang bersaksi bahwa kita bisa menghapus air mata orang dalam situasi duka. Tapi saya mau bilang bahwa kita harus jujur, bahwa kita tidak bisa menghapus air mata orang yang sementara berduka atau merasa kehilangan yang besar. Karena itu berserahlah kepada Yesus, agar Yesuslah yang menghapus air mata kakak berdua bersama Opa Oma, kakak adik, keluarga semua. Kalau Daud, Tuhan bisa menolong untuk keluar dari rasa kepahitan yang dia alami. Saya percaya bahwa kakak Jekri dan juga Mama Sonia pasti Tuhan menolong, dan Tuhan akan memulihkan kehidupan kakak berdua. Tuhan Yesus ada di depan. Karena itu pandanglah Tuhan Yesus. Jangan lihat kehilangan yang ada, tetapi lihatlah kepada sumber hidup, yaitu Yesus Kristus. Karena Dia adalah sumber hidup. Karena itu marilah kita minta pertolongannya, menghibur kakak berdua, tetapi juga mendengar setiap doa-doa yang kakak berdua naikkan kepadanya. Bapak Mama, sidang penghiburan yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang kita sadari bahwa dalam rasa kehilangan ini kita lemah, iman kita lemah. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka dalam situasi yang lemah ini, Tuhan akan menguatkan kita. Karena itu bagi kita semua yang masih ada hari ini, jangan hanya kita berdoa bagi kakak Jekri dengan Mama Sonia hari ini, tetapi sepanjang pergumulan kehidupan kita, berdoalah bagi kedua Bapak Mama ini. Karena tentu kehilangan ini akan membuat batin mereka tidak nyaman. Tapi percaya bahwa kalau Tuhan yang mengambil, maka Tuhan juga yang akan menghibur dan menggantikan posisi itu dalam kehidupan kakak berdua. Sedih pasti sedih. Saya tidak bilang jangan sedih, itu juga salah. Silahkan menangis, tetapi menangislah di hadapan Tuhan. Kasih tahu Tuhan bahwa kakak Jekri dan juga Ibu Sonia merasa kehilangan, merasa sakit hati. Sampaikanlah itu kepada Tuhan. Percaya bahwa ketika dua orang menyampaikannya kepada Tuhan,
maka Tuhan pasti mendengar dan memberi penghiburan, bahkan memulihkan situasi kehilangan yang dialami hari ini. Bagi kita semua yang hadir, Bapak, Mama, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, tentu dalam perjalanan kehidupan kita juga mengalami berbagai rasa kehilangan. Tetapi kebenaran firman ini menguatkan kita. Memang Daud berseru, dia merasa bahwa tidak ada pertolongan. Tetapi pada akhirnya dia mengakui bahwa justru dalam situasi itu Allah selalu ada. Allah selalu datang tepat pada waktunya untuk menolongnya keluar dari setiap persoalan hidup. Kita semua yang hadir dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup, dekatkanlah diri dengan Tuhan, berserahlah kepada Tuhan. Dan jangan kita bilang bahwa Tuhan sana ada, tidak. Tuhan tetap ada dan siap menolong kita dalam menjalani hidup ini dan menguatkan kita semua. Firman Tuhan memberkati kita pada siang hari ini. Amin.